Hai semua, terima kasih sudah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe karena itu sangat bermanfaat buat channelku. Dan terima kasih banyak jika sudah subscribe ya. Oke, judul atau tema yang aku buat sekarang adalah yang ingin memeluk kamu. Itu ya. Jadi tema ini lumayan apa ya, wadidaw gitu ya. Kita akan bahas siapa sih yang pengen meluk kamu. Aku rasa ini juga tentang orang yang mungkin kalian udah nggak ini lagi, nggak berhubungan mungkin, atau kalian itu udah jarang ketemu, atau bahkan nggak pernah ketemu lagi, atau kalian lagi jeda, mungkin lagi break, lagi terpisah gitu. Jadi ada kerinduan untuk memeluk kamu, karena kalian itu saling punya perasaan, saling cinta gitu. Dan aku bakalan buat nanti beberapa pilihan yang bisa kamu pilih untuk menjawab tema atau judul yang sekarang ini. Tapi saranku nonton aja video ini dari awal sampai akhir, karena energimu bisa ada di beberapa pilihan gitu ya. Tergantung semesta, tergantung Tuhan yang Maha Kuasa berkenan memberikan petunjuk ke kamu kayak gitu. Jadi pembacaan tarot ini jangan langsung kamu telan bulat-bulat juga, harus kamu cerna baik-baik readingannya, kira-kira mana yang bermanfaat untuk kamu, dan harus lebih percaya sama yang Maha Kuasa tentang apapun yang ada di hidup kamu gitu ya. Oke, pilihannya yang pertama, aku sudah shuffle kartunya ya kan. Ini pile pertama, tumpukan kartu pertama. Oke, jadi kayak ada gambar emoticon gitu. Emoticonnya gini nih, ada yang menjulurkan lidah kayak gini ya. Ini pile 1, pilihan pertama. Lalu pile 2, oke, tumpukan kartu kedua, ini dia. Ini ada emoticon, gambar gitu, wajah yang bentuk mulutnya kayak gini nih. Nah, mulutnya antara sedih kah atau cemberut gitu ya. Ya bisa apa aja sih ekspresinya. Lalu yang ketiga, tumpukan kartu ketiga nih. Ini pile 3, ada emoticon, ada gambar bentuk mulut yang kayak senyum atau ketawa gitu ya, terus giginya kelihatan nih. Oke, ini pile 3. Baiklah. Oke. Jadi pilihlah sesuai intuisimu. Bagi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih, boleh pause videonya. Tapi untuk menjawab semua rasa penasaranmu, alangkah baiknya nonton aja semua isi pile, ya kan? Oke. Bagi yang udah siap, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari pile 1, pile 2, lalu pile 3. Baiklah, aku taruh sana dulu. Oke. Jadi nih, kita mulai dari pile 1, pilihan pertama yang ini ya. Oke, taruh di sini aja. Tumpukannya ada Four of Swords,
ada justice, ada judgment, king of swords. Oke. Lalu eight of swords. Ya. Kemudian page of swords. The emperor. Four of wands. Sama the lovers. Lalu ada queen of swords. Oke. Jadi ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Dan karena general reading berarti belum tentu semuanya cocok. Mungkin ada beberapa aja yang cocok ya. Kamu juga boleh lihat pilihan nomor lain, mana tahu energimu nyangkutnya di mana-mana gitu. Oke. Kita lihat. Orang yang ingin memeluk kamu. Aku ngerasa kamu tuh dealing sama orang yang pernah buat kamu bahagia. Kalian pernah bahagia. Jadi ada beberapa mungkin yang hubungannya ujungnya itu tidak terarah. Ujungnya itu berakhir kesedihan mungkin. Atau ada tentang perpisahan juga. Tapi aku juga ngelihat ada yang terkoneksi spiritual, kayak soulmate, twin flame gitu. Jadi orang ini yang dealing sama kamu, dia tuh orangnya selalu gitu, kayak mengekang kamu. Selalu ngerasa dalam hubungan itu kamu harus mengikuti cara dia. Jadi dia mencintai kamu dengan rasa posesif yang besar gitu. Jadi apa-apa tuh kamu harus selalu menyesuaikan diri ke dia. Kamu tuh harus selalu ngikutin cara dia. Pokoknya dia tuh selalu pengen kamu nurut sama dia, selalu ada dalam kendali dia, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya kamu pernah dealing sama orang ini dulu, pernah berhubungan mungkin atau pernah jadi pasangan, dia ini dulu orang yang posesif dan kayak negatif thinkingan gitu sama kamu. Jadi kalau kamu lama balas chat dia langsung negative thinking gitu, langsung kayak kamu ngapain di sana, kamu ngapain kok bisa lama balas chat. Padahal kamu tuh terkadang lama balas chat bukan karena kamu sengaja, tapi karena nggak sengaja. Bisa karena kamu banyak kerjaan atau banyak tugas gitu, atau karena kamu tuh lagi nggak ngeliat HP. Tapi dia nggak percaya semua alasan kamu. Dia langsung dia lebih percaya sama pikirannya, negative thinkingnya gitu. Jadi kalau kamu lama balas chat, mungkin beberapa dari kalian pernah ngerasa diblokir sama pasangan kalian ini karena hal sepele itu tadi, karena lama balas chat doang. Jadi ini orang benar-benar posesif banget, jadi pikirannya selalu negatif ke kamu. Jadi kayak hubungan ini sebenarnya yang tertekan itu kamu, karena kamu kayak ngerasa diikat gitu sama dia. Kamu ngerasa hubungan ini tuh harus membahagiakan dia terus, sedangkan kamu kayak nggak penting untuk dibahagiakan kayak gitu. Soalnya ini banget ya, kejam banget gitu ya kalau misalnya hanya karena lama balas chat dia langsung blokir kamu, atau seenggaknya dia langsung kayak nggak mau lagi balas chat kamu.
kayak gitu. Karena kalau dalam hubungan itu kan harus ada saling percaya, kayak gitu, saling saling toleransi, saling mengerti. Tapi dia nggak kayak gitu. Dia itu mau ya, kamu tuh harus ada dalam otoritas dia gitu. Terus aku ngerasa juga kayak dia ini orang yang suka banget mata-matain kamu, kayak apapun yang kamu lakukan, kamu harus ngasih kabar ke dia, kamu harus ngasih laporan ke dia, kayak gitu. Jadi ya bener-bener ini banget sih, otoriter banget. Kalau kamu misalnya bergaul sama siapapun, dia kayak pengen ngebatasin kamu bergaul dengan orang. Terutama kalau kamu bergaul sama lawan jenis, dia langsung kayak nggak senang gitu sama kamu. Padahal kamu tuh orangnya ya bergaul sama siapa aja kan. Tapi dia itu kayak nggak terima kalau kamu berelasi dengan yang lawan jenis gitu. Langsung netting gitu, dianya langsung negative thinking. Dia berpikir yang aneh-aneh kalau kamu sama lawan jenis. Padahal teman kamu yang lawan jenis itu kan bukan berarti kamu tuh ada main sama dia, tapi kan memang kamu berrelasi dengan orang banyak gitu. Ya memang dia seperti itulah. Terus aku juga ngeliat dia tuh otoriter juga dengan media sosial kamu. Kayak kalau kamu jarang upload foto sama dia kayak nggak seneng gitu, dia nggak suka kamu kayak gitu. Dia mau kamu lebih banyak ngupload foto sama dia terus. Karena dia tuh butuh pengakuan ke semua orang kalau kamu tuh udah punya pacar atau udah punya pasangan kayak dia gitu. Jadi ya dia tuh mau semua postingan kamu ada dia gitu. Aku juga ngerasa ada tentang pengakuan kayak harus nulis nama dia gitu di bio media sosial. Karena orang ini memang benar-benar mau kamu itu diketahui semua orang kalau kamu udah punya pasangan. Saking dia posesif banget ya. Jadi hubungan ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalian tuh saling cinta. Kamu pernah bahagia sama dia, dia juga kebahagiaan kamu karena kamu cinta sama dia. Tapi cinta itu kan gak sekedar kayak membahagiakan orang terus, tapi sampai kamu gak mencintai diri kamu gitu. Karena kalau kamu terus menerus yang aware sama dia, kamu yang terus menerus care sama dia, dan dia gak buat kamu nyaman, gak buat kamu nggak membuat kamu itu menjalani hidup dengan tenang, ya ujungnya juga kamu jadi ngerasa capek gitu, capek banget ngadepin dia. Makanya yang aku lihat ya beberapa, bahkan mungkin kebanyakan dari kalian udah separation, jadinya udah berpisah sama orang ini. Tapi pada saat kalian berpisah, baru pisah nih misalnya, orang ini nggak menunjukkan rasa bersalahnya, orang ini nggak menunjukkan rasa ingin memperjuangkan kamu lagi gitu, dia nggak ada niat kayak gitu. Jadi kalau kalian baru separation tuh, baru terpisah, dia kayak ngerasa ya udah nggak apa-apa kita pisah, kita lihat aja siapa nanti yang ngajak balikan. Nah, dia kayak gitu mikirnya. Dia kayak ngerasa pasti kamu yang ngajak balikan sama dia, kamu yang ngajak dia kembali, kamu yang bujukin dia kembali. Dia berpikir seperti itu. Dia kayak ngerasa kamu yang lebih bucin dari dia, padahal sebenarnya kamu udah nggak mikir lagi soal bucin setelah kamu udah tertekan banget sama hubungan ini gitu.
Jadi ya dia nungguin kamu ngajak balikan, tapi kamu nggak datang, kamu nggak komunikasi dengan dia. Makanya kayak apa ya, dia ngerasa jual mahal tapi jual murah juga nggak laku gitu. Bahkan gratis pun kamu kayaknya nggak mau. Nah itu istilahnya gitu ya. Jadi setelah kamu nggak ada respon untuk ngajak balikan, nah dia udah kayak mulai ada niatan untuk ngajak kamu kembali. Dia kayak ngerasa kalian itu perlu rujuk lagi gitu. Beberapa ada yang mungkin udah bercerai sama orang ini kalau kalian udah pernah menikah. Nah ketika dia ngajak rujuk balikan, kamu udah nggak mau, kamu nolak, kamu benar-benar bilang no gitu, enggak lagi gitu. Jadi semakin apa ya dia semakin ngerasa hidupnya itu udah ini sih, udah kayak nggak bernyawa lagi kalau nggak ada kamu gitu. Bahkan ketika dia ngajak kamu rujuk pun, ngajak balikan, kamu nggak mau, ya itu semakin ngebuat hidupnya hampa banget. Karena dia udah menuai hasil perbuatannya, dia udah kayak menerima apa yang dia tanam sama ini. Jadi kalau dia nanam yang buruk, menanam yang negatif ya, dia menuai yang negatif kan gitu. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang hanya kayak merenungkan banyak hal, hanya meditasi, mencoba untuk relaksasi supaya bisa menghilangkan apa ya, energi-energi negatif dalam dirinya gitu. Ada sih rasa bersalah gitu, udah ngebuat kamu tertekan selama ini sama dia dalam hubungan kalian ya. Terus aku ngerasa dia tuh ada kayak apa ya, dia mencoba menguatkan dirinya untuk melupakan kamu, tapi dia nggak bisa karena beberapa ada yang spiritual connection tentang soulmate, twin flame kayak gitu. Jadi dia nggak bisa lepasin koneksinya dari kamu. Makanya kalau kalian yang dealing sama orang kayak gini, kalau kadang terpikirkan sama dia atau kadang tiba-tiba memikirkan dia, itu sebenarnya karena dia membuat koneksi dengan kamu. Dia narik energi kamu sehingga kamu memikirkan dia kayak gitu. Jadi dia itu apa ya, dia kayak udah nggak tahu lagi gitu harus kayak gimana, karena menghilangkan aura negatif dalam dirinya itu sulit banget. Makanya dia kayak kadang susah tidur. Di saat dia susah tidur itu sebenarnya dia lagi mikirin kamu gitu, lagi kayak ngerasa harusnya tuh dulu aku nggak boleh kayak giniin kamu. Nah itu dia pikirkan, harusnya aku dulu nggak boleh jahat sama kamu, tapi ya kayak semua itu udah terlambat gitu, nggak bisa lagi diperbaiki. Dia ngerasa hubungan kalian udah susah banget diperbaiki. Jadi sebelum tidur itu ya cuma bisa ngeliat-liat foto kamu. Aku ngerasa dia nyimpan foto kamu sih. Kalaupun dia nggak ada foto kamu di galerinya, ya dia ngeliat kamu di media sosial. Dia save foto kamu gitu, dia simpen foto-foto kamu. Jadi memandang foto kamu kayak gitu ya, sambil kayak apa ya, galau-galauan, terus kerasa kayak makin kangen gitu sama kamu karena kalian tuh udah nggak ketemu, kalian udah nggak bicara gitu, tapi dia tuh masih sayang dan rindu banget sama kamu. Otomatis ya kayak
dia itu pengen meluk kamu lagi. Apalagi kalau kalian udah pernah nikah ya, kamu udah pernah nikah sama dia. Dia itu suka ngebayangin kalau kamu yang ada di sebelahnya pada saat kalian tidur gitu. Karena dulu kan kalau misalnya kamu itu pernah nikah sama dia ya, kan dulu kamu yang selalu nemani dia tidur. Ya dia ngebayangin kamu di sebelahnya sambil dia itu meluk kamu kayak gitu. Saking dia kangennya sama kamu. Dia rindu banget. Tapi ya itu sih yang aku lihat, mungkin memang udah terlalu sulit hubungan ini, terutama buat kamu udah ngerasa banyak hal yang sulit kamu lakukan selama sama dia, terutama kalau kamu tuh punya cita-cita, punya mimpi. Aku rasa cita-cita kamu, mimpi kamu, ataupun kerjaan kamu gitu, atau studi kamu tuh jadi kayak tersendat, jadi terhambat karena orang ini dulu sering banget mengekang kamu, sering banget membatasi ruang gerak kamu gitu. Jadi kamu kayak udahlah, tinggalin aja orang ini dan menatap masa depan kamu gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Kita lihat dulu tambahannya. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama ya, ini ada huruf S. Mungkin kalian beberapa di-link sama orang yang berinisial huruf S, atau dalam deretan namanya ada huruf S, bisa vice versa, atau beberapa aja mungkin yang cocok ya. Lalu ini ada kata book. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu book artinya buku ya. Buku itu kan bercerita tentang pelajaran ya kan. Jadi ada pelajaran dalam hubungan ini, terutama bagi dia ya. Dia harus mengambil pelajaran dalam hubungan ini, karena hubungan yang baik itu ya memang harus saling percaya dan jangan terlalu sering membawa pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Bisa juga book ini kayak benda ya. Mungkin kalian itu pernah pinjam buku dia atau gimana, bisa vice versa. Atau kalian punya barang berupa buku yang berarti dalam hubungan ini. Kayak gitu. Anything mungkin ada tentang buku dalam hubungan ini ya. Jadi kalau buku itu tentang pelajaran, aku rasa juga ada kaitannya dengan spiritual connection. Tapi lebih kayak karmic relationship gitu ya. Jadi hubungan ini, di dalam ini ada karmanya. Karma itu yang membuat kalian belajar bagaimana cara menghadapi hubungan. Kayak gitu. Wow. Ini ada kata cabi. Beberapa mungkin di-link sama orang yang cabi. Cabi itu bisa kayak pipinya cabi atau kamu yang cabi ya. Bisa vice versa atau beberapa aja mungkin yang cocok. Jadi kalau dia kangen tuh sama kamu, dia kan pengen meluk kamu. Aku rasa dia juga pengen ini juga sih, kayak cubit-cubit pipi kamu atau gimana. Karena ya itu sih, kalian pernah bersama, pernah bahagia. Jadi nggak sekedar pengen memeluk kamu, ya pengen cubit-cubit kamu juga, cubit-cubit pipi kamu. Dia gemes gitu ya. Apalagi kalau dia ini rindu ya, semakin kayak hasrat untuk meluk kamu dan cubit-cubit kamu juga makin kuat gitu. Nah, ini yang aku baru bilang, kalian pernah bersama, pernah bahagia. Karena ada memori, kalian udah banyak memori.
Aku rasa kalian tuh pernah barengan, nggak sebentar. Mungkin hubungan kalian ini dulu relationnya, deketnya itu atau bersamanya itu dulu lama. Bisa kayak bertahun-tahun mungkin ya. Jadi memorinya banyak. Memori itu kenangan ya. Terus ada huruf P. Mungkin beberapa di-link sama orang berinisial huruf P. Atau dalam derita namanya ada huruf P. Bisa vice versa, bisa kamu yang kayak gitu ya, ada huruf P-nya. Terus huruf P ini nggak hanya nama panjang, mungkin ada nama panggilannya yang ada huruf P. Anything lah, mungkin ada sesuatu ya dari huruf P. Tapi ini nggak semua cocok sama kamu, bisa aja hanya beberapa yang cocok sama kamu ya. Oke, aku rasa ini aja file 1. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok buat kamu semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Next, kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ada gambar ini ya. Oke, kita taruh sini. Tumpukannya ada Seven of Swords, ada Temperance, lalu ada Eight of Cups, kemudian Queen of Cups, the Moon, Page of Pentacles. Aku rapiin dulu. Ada Eight of Wands, Nine of Pentacles, Ace of Cups, dan The High Priestess. Ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Dan karena general reading berarti belum tentu semua cocok. Bisa cuma beberapa aja yang cocok ya. Kamu juga boleh lihat file pilihan nomor lain, mana tahu ada energi kamu nyangkutnya di mana-mana gitu ya. Kita lihat orang yang ingin memeluk kamu. Aku ngerasa kalian itu banyak yang dealing dengan orang yang kalian itu punya hubungan, ada yang berstatus, tapi ada juga yang nggak berstatus. Jadi kalau kalian dealing sama dia, hubungan kalian udah punya status ya, aku rasa hubungan kalian itu juga nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau kalian belum punya status ya, ini mungkin sekedar kayak gebetan atau pernah deket. Bisa juga kalian ada yang belum menyatakan cinta gitu. Jadi orang ini tuh sama kamu ya, dia tuh banyak perbedaan sama kamu. Perbedaannya ya nggak sekedar tentang suku, agama, ras gitu, nggak hanya kayak gitu mungkin. Bisa juga tentang perbedaan usia atau perbedaan finansial. Mungkin ada yang lebih mateng, ada yang lebih mapan kayak gitu. Jadi kalau kalian dulu pernah berhubungan sama dia dan dia belum menyatakan cinta atau dia belum serius dalam hubungan, aku rasa karena kayak gini loh, dia langsung minder duluan kalau berhubungan sama kamu. Insecurity-nya tinggi banget. Dia tuh kayak gak mau mencoba, gak mau berusaha, jadi langsung nyerah duluan. Ada perasaan yang dia rasain seperti kayak dalam hatinya tuh ya, gak mungkin lah aku jadian sama dia, gak mungkin lah aku berhubungan sama kamu, kita kan berbeda gitu. Itu yang dipikirkan dia, itu isi hatinya.
Makanya dia ngerasa kalau berhubungan sama kamu itu rumit, sulit, kalian itu beda. Bisa tentang kamu tuh udah lebih dari dia, dan dia tuh takut mengimbangi kamu, takut nggak bisa mengimbangi kamu. Jadi ya nyerah duluan gitu. Ada yang belum menerima pernyataan cinta dari orang ini, atau kalau kalian dulu pernah punya status hubungan ya, dia nggak mau serius gitu sama kamu karena berbeda kalian. Cuma aku rasa ya, cinta itu kan anugerah dari Tuhan ya. Kalau dia nggak mengimplementasikan atau nggak berjuang, nggak memperjuangkan cintanya, itu sama aja kayak dia itu nggak bersyukur atas anugerah yang udah dikasih Tuhan ke dia gitu. Jadi jangan langsung nyerah sebelum berjuang, harusnya kayak gitu sih. Jadi aku juga lihat kalian ya, kalau udah berpisah sama dia, kalian tetap masih terkoneksi. Karena kamu tuh dianggap oleh dia adalah belahan jiwanya. Karena dia ngerasa terkoneksi terus sama kamu, dan ini ada energi spiritual connection. Lebih kayak soulmate, twin flame kayak gitu ya. Orang ini misterius banget. Seperti koneksi kalian misterius juga gitu ya. Jadi dia tuh misterius. Di luar itu dia kelihatan kayak nggak mau menunjukkan kalau dia itu cinta sama kamu, tapi di dalam hatinya ya dia itu sayang banget sama kamu, tapi dia nggak mau ngasih action. Dia takut, dia nggak mau berusaha dalam hubungan yang ada perbedaan. Insecurity-nya gede banget gitu. Jadi ya apa ya, kamu mungkin memilih menarik diri gitu karena kamu kecewa. Kamu tuh kecewa karena ngerasa cinta kamu, rasa sayang kamu, perhatian yang pernah kamu berikan ke dia itu kayak nggak terbalas gitu. Kamu ada niatan untuk berjuang dalam hubungan ini. Kamu kasih sesuatu yang terbaik, kamu lakukan yang terbaik untuk dia sebagai wujud rasa sayang kamu sama dia. Tapi dia nggak mengimbangi itu, dia nggak mau menyeimbangkan itu, nggak mau membalas rasa sayang kamu itu. Jadi kamu kecewa, kamu menarik diri, kamu pergi. Tapi ya itu sih, semenjak kamu nggak ada, dia kehilangan separuh jiwanya, dia kehilangan separuh hidupnya. Karena kalian itu koneksi spiritualnya gede dalam hubungan kamu sama dia. Mungkin ini tuh apa ya, yang paling kencang energi twin flame mungkin ya, itu paling kuat di sini. Kamu sama dia punya passion yang sama, setiap bertemu tuh kayak happy, kayak ngerasa ada energi baru, semangat baru, kamu tuh membawa warna baru dalam hidupnya. Tapi dia nggak mau mengakui kalau kamu itu orang yang menjadi sumber kebahagiaan dia. Dia nggak mengakui itu. Dia nggak jujur, nggak mau jujur sama perasaannya. Jadi dia merasa hubungan kamu sama dia, koneksi kamu sama dia itu biasa aja, nggak perlu diambil serius, nggak perlu dipikirkan serius gitu. Karena dia tahu kalau kalian itu berbeda, dia nggak mau berjuang dalam perbedaan, dia nggak mau capek-capek nguras tenaga berjuang dalam perbedaan, dia nggak mau kayak gitu. Karena ya itu sih, orangnya benar-benar takut mencoba gitu, takut berusaha.
Harusnya kan kita coba dulu, berusaha dulu, supaya tahu hasilnya gimana. Lagian kalau kita mau berusaha, mau bekerja keras dalam hubungan, Tuhan juga pasti ngasih jalan ke manusia yang mau berusaha. Tapi dia nggak berusaha sama sekali. Jadi kalau kalian separation, terpisah gitu ya, aku ngerasa dia udah nggak mau komunikasi sama kamu lagi. Dia udah ngeblokir kamu. Dia nggak mau ngasih nggak mau ngasih akses untuk kalian berhubungan. Dia nggak mau gitu. Jadi dia tuh kayak nganggap gini loh, kalau udah terpisah sama kamu, ya udah sekalian aja blokir kamu gitu, sekalian aja nggak ngasih nomor HP barunya dia ke kamu, atau dia nggak mau lagi ngasih tahu media sosialnya ke kamu gitu, nggak mau terhubung gitu, karena dia menurut dia nih ya, kalau udah nggak komunikasi sama kamu lagi, nggak terhubung sama kamu lagi, dia ngerasa pasti bisa nih lupain kamu, pasti bisa lepas dari kamu. Tapi apa coba, nggak bisa. Dia malah tiap hari tuh makin ingat sama kamu, dan dia tuh ngerasa anehnya karena udah nggak komunikasi, nggak saling simpen nomor kontak lagi, tapi kok terkoneksi terus ya. Ya itu tadi jawabannya, ada spiritual connection, terutama twin flame ya. Kamu sama dia itu jiwanya kembar, punya passion yang sama, banyak hal yang kalian sukai itu sama. Jadi kalau ketemu ya bahagia banget, karena ngerasa nyambung kalau ngomong, nyambung kalau ngerjain sesuatu. Tapi perbedaan membentengi kalian, jadi dia udah kayak ngerasa nyerah duluan gitu setelah tahu kalian tuh berbeda. Ya padahal menurut aku ya harusnya berjuang dulu dong, jangan langsung kayak insecure, jangan langsung kayak minder atau takut berjuang dalam hubungan yang banyak perbedaan kayak gini, atau ada perbedaannya. Itu sih. Jadi dia itu apa ya, dia tuh suka kayak ngerasa dirinya tuh aneh karena memang aneh ya. Dia suka ngerasa dulu dia acuh nggak acuh sama kamu. Dia ngerasa kayak kalian tuh dekat, berhubungan ya cuma kayak biasa aja gitu kan. Terus kalian berpisah, dia juga kayak ngerasa ya biasa aja lah gitu, nggak usah komunikasi lagi juga pasti lupa, nggak usah temenan di media sosial atau nggak usah nyimpan kontak lagi pasti nanti lupa kok, dia kayak gitu. Tapi ternyata dia nggak bisa lupa sama kamu, dan dia tuh ngerasa kayak ini apaan sih, perasaan udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan gitu nggak ketemu, nggak komunikasi, kok inget terus ya sama kamu. Dia kayak gitu. Dia tuh ngerasa aneh semua ini semua kayak apa ya, misterius banget gitu, sama kayak dia misterius ya. Nah setelah dia itu ngerasa dia itu nggak bisa melupakan kamu, nggak bisa memutuskan koneksi dengan kamu, disitulah dia kayak termenung, dia kayak melamun, dia kayak ngerasa dia tuh nggak sanggup kayak gini lagi. Dia nggak sanggup dengan koneksi yang kuat banget sama kamu gitu, koneksi soulmate twin flame itu ya, terutama twin flame itu. Jadi kalau malam-malam ya, dia sering banget ngelihat langit, ngelihat bintang, ngelihat bulan, sambil ngebayangin kalau yang dia lihat itu adalah kamu. Terus pada saat dia ngelihat bulan, bintang, dia dia ada rasa pengen banget meluk kamu gitu, karena
dia udah ngerasa kamu tuh belahan jiwanya gitu, kamu tuh separuh dari nyawanya dia. Jadi gak ada kamu, hidupnya gak ada gairah sama sekali, eh, gak ada kebahagiaan kayak gitu. Pengen banget dia meluk kamu. Terus aku ngerasa ya, kalau di malam hari sambil dia ngeliat bintang, bulan, dia tuh suka kayak dengar-dengar lagu galau-galau, lagu-lagu melo yang mengkisahkan tentang kalian gitu, sambil dia lihat-lihat foto kamu. Dan ya, rasa ingin memeluk kamu itu makin kuat gitu. Di dalam gelapnya malam, di dalam keheningan malam gitu, saat dia ngeliat langit, saat dia meratapi bulan, bintang, dia ngerasa kamu tuh seperti yang dia lihat itu, seperti bulan, bintang yang sulit banget dia jangkau, sulit banget dia peluk gitu. Karena beberapa di sini ada yang memang belum nyatain cinta gitu. Jadi makin ini loh, kayak makin kok berat banget ya, kok sakit banget, sedih banget. Gak bisa memperjuangkan kamu, gak bisa menggapai kamu. Jadi ya gitulah. Pengen banget meluk kamu gitu. Kalaupun kalian dulu punya hubungan yang serius juga ya, dia ngerasa apa ya, kayak dia udah membohongi dirinya selama ini. Ternyata kamu belahan jiwanya gitu, kamu yang benar-benar berarti banget sama dia. Jadi ya makin pengen lah meluk kamu, pengen banget. Kalau kalian udah gak ketemu, udah gak ngomong, udah gak komunikasi, itu makin pengen banget, karena kangen, dia rindu sama kamu, rindu banget gitu. Selalu kayak apa ya, mungkin kalau dia ngeliat foto kamu sambil ngerasain keheningan malam, dia tuh bisa kayak meluk-meluk foto yang dia pegang itu, foto kamu yang dia pegang itu, dia peluk banget, kayak ya dia ngerasa foto yang dia peluk itu ya adalah kamu gitu. Wow, kita lihat dulu tambahannya ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Pertama ada ini aku bilang barusan tadi ya, ini ada hot. Hot itu artinya panas. Jadi kamu menganggap dia itu hot atau dia menganggap kamu hot. Jadi kalian tuh kalau ketemu ya hot gitu, kayak membara banget, berapi-api banget, bergairah banget kalau ketemu. Passionnya sama, terus koneksinya nyambung gitu. Jadi kamu sama dia tuh banyak hal yang kalian suka itu sama, serba nyambung deh. Kayak ngomong juga nyambung, tentang tujuan hidup juga nyambung. Jadi benar-benar hubungan ini tuh koneksinya kuat. Tapi karena ada perbedaan ya berat banget, kayak ngerasa kok sakit banget ya mencintai dalam diam, nggak ada perjuangan dari dia gitu atau gimana. Jadi dia tuh kayak cuma bisa berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa mentakdirkan kamu untuk dia gitu. Kalau bisa tuh dia kayak ngerasa ya dia pengen kamu hadir lagi di hidupnya. Ini ada inisial huruf B. Mungkin beberapa dealing sama orang berinisial huruf B, atau dalam deretan namanya ada huruf B, bisa vice versa. Bisa juga mungkin beberapa aja yang cocok tentang huruf B ya. Lalu ada huruf
Ini ada huruf G ya. Mungkin beberapa dilihat sama orang yang berinisial huruf G, atau dalam deretan namanya ada huruf G, bisa vice versa ya. Mungkin ada yang cocok, ya kan? Oke, lalu ini ada gambar gunung ya. Mungkin ada di antara kalian dealing sama orang yang suka ke gunung, ya kan? Atau kamu yang suka ke gunung, bisa juga ada yang tinggal di dekat gunung. Dan gunung ini bisa kayak pembatas atau penghalang kamu sama dia. Karena kamu sama dia itu punya perbedaan. Jadi ya, makin sulit gitu. Kayak berat banget menghancurkan perbedaan itu, menghancurkan benteng itu sulit banget. Tapi rasa aku kalau kalian mau berjuang ya ada kemungkinan kan berhasil. Karena Tuhan itu sayang kok sama orang yang mau berjuang. Tuhan itu pasti kasih jalan, kasih petunjuk untuk menyatukan perbedaan gitu. Ini ada warna green. Green itu hijau ya. Mungkin ada yang suka warna hijau di antara kamu sama dia. Atau ada sesuatu di warna hijau gitu, kayak dia pernah ngasih barang warna hijau, atau dia pernah pakai sesuatu yang warna hijau. Bisa juga green itu kayak tentang yang hijau-hijau, tanaman hijau kah, atau kayak green tea juga bisa, teh hijau. Ada yang suka green kayak gitu ya. Anything mungkin ya, apa aja bisa. Aku rasa ini aja yang file 2. Ini belum tentu resonate ya, belum tentu cocok untuk semua. Kamu ambil hal-hal yang bermanfaat aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang file 3. Pilihan ketiga yang ada gambar ini ya. Oke, aku taruh sini. Tumpukannya ada 9 of swords, ada 6 of cups, lalu ada 10 of cups. Oke. Kemudian ada 3 of cups. Wow, cupsnya banyak ya. Ada 6 of pentacles, ada 9 of wands. Oke. Ada the devil, strength, wheel of fortune, dan 4 of cups. Wow. Jadi ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Karena general reading juga, berarti belum tentu semua cocok. Mungkin ada beberapa aja yang cocok ya. Kamu juga bisa lihat file pilihan nomor lain, file 1, file 2. Karena energi kamu bisa aja ada di mana-mana. Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, ya sekarang tinggal file 3, ya kan? Makasih loh yang udah nonton semua isi video ini. Aku sangat menghargai kalian yang telah mengapresiasi isi videoku ya. Thank you so much. Oke. Orang yang ingin memeluk kamu. Ini energinya kuat banget. Orang yang dari past life kamu ya, dari masa lalu kamu. Jadi orang ini orang yang dulu tuh kayaknya belum punya pendirian dan sering banget dipengaruhi oleh orang lain. Bisa dipengaruhi teman-temannya gitu, atau dipengaruhi sama keluarganya, dan dia tuh sering banget gak bisa mengendalikan diri. Kalian itu saling cinta. Dia tahu kalau kamu tuh cinta sama dia. Dan dia itu juga sadar kalau dia cinta sama kamu. Tapi orang ini dia nggak mau terlalu berkontribusi dalam hubungan. Dia nggak mau terlalu berbuat banyak dalam hubungan. Karena dia takut kecewa gitu. Jadi kayak gini loh.
kalau kalian pernah deket ya, atau kalian tuh pernah berhubungan dulu mungkin, hubungan kalian itu lebih banyak actionnya dari kamu, lebih banyak dari kamu daripada dia. Karena dia tuh gak mau berbuat banyak dalam hubungan, gak mau berkontribusi besar dalam hubungan, karena dia itu gak menjunjung tinggi tentang perjuangan cinta gitu mungkin ya. Jadi dia ngerasa ya, kalau dia berkorban buat kamu, kalau dia melakukan banyak hal untuk kamu, dia takut kalau kamu tuh gak bisa ngebales itu. Jadi ini orang termasuk orang yang defensif gitu, jadinya dia orang yang gak mau berbuat banyak, gak mau melakukan gift gitu ke kamu, karena dia takut kamu mengecewakan dia, nanti kamu gak bisa memberikan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Gitu sih. Padahal ya mungkin gini loh, kan dalam hubungan itu take and give-nya harus seimbang kan, memberi dan menerima harus seimbang. Memang itu baik banget, itu memang benar-benar ideal ya bagi hubungan. Tapi alangkah baiknya ya, lebih baik mungkin ya, lebih indah dan lebih baik kalau misalnya kita lebih give dan give. Karena itulah cinta yang benar-benar tulus tanpa menuntut balasan. Dan dia gak ngakuin itu. Dia malah pengen kalau hubungan itu, perjuangan dia itu harus bisa kamu bales. Harus mutlak gitu ya. Harus bisa kamu bales apa yang dia perjuangkan, apa yang dia korbankan. Jadi kalau dia ngerasa kamu gak sanggup untuk mengimbangi pemberian dia, mengimbangi apa yang dia lakukan, dia pasti jadi ini, ya udahlah, nggak usah ini lagi, nggak usah terlalu aware lagi lah, aku nggak mau berjuang lagi lah untuk kamu, karena ya kayaknya kamu juga nggak bakalan bisa membalas perjuangan aku. Dia kayak gitu. Tapi yang aku bilang tadi kan, harusnya jangan mematok tentang take and give yang harus balance. Jangan mematok apa yang udah dikasih itu harus dibalas juga seperti itu. Harusnya jangan kayak gitu patokannya. Sebaiknya ya kalau mencintai itu ya harus tulus yang paling utama. Harus rela give, rela memberi, rela memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, tanpa menuntut mutlak. Jangan menuntut harus gitu dibales dengan apa yang udah dilakukan, gitu maksudnya. Jadi orang ini tidak mau terlalu berjuang, tidak mau terlalu berbuat banyak karena takut dikecewakan. Takut dia kamu gak bisa bales kebaikannya, gak bisa bales apa yang dia perbuat. Jadi ya dia gak berjuang, nggak mau fighting dalam hubungan ini gitu, nggak mau berjuang. Terus aku juga ngerasa dia tuh deketnya nggak sama kamu aja, dia juga deket sama orang lain. Tujuan dia deket sama orang lain supaya nggak hanya kamu yang menjadi kandidat, bisa juga orang lain. Jadi dia ngerasa perlu ada cadangan gitu selain kamu. Kalau hubungan ini terasa berat banget buat dia, ya dia pasti milih yang lain, yang jadi cadangan dia itu loh. Atau mungkin dia deket sama banyak orang ya, aku rasa nggak selalu sama kamu. Dia tuh deketnya nggak hanya sama kamu. Dia punya banyak pilihan. Dia ngerasa punya banyak teman. Dia ngerasa banyak yang suka sama dia, banyak yang mau sama dia. Dia ngerasa kayak gitu. Jadi ya kalau kamu terasa sulit untuk dia jangkau,
Kalau kamu terasa berat untuk dia perjuangkan, ya dia pasti kayak ya udahlah, masih ada kok yang lain, dia kayak gitu. Dia mungkin lebih milih orang yang easy, yang gampang, yang mudah untuk dia jangkau. Nggak kayak kamu yang mungkin agak berat, yang kayak kamu mungkin yang agak sulit banget gitu bagi dia. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak bertahan ya, udah separation, udah pisah gitu, aku rasa dia jadian lagi, dia berhubungan lagi sama orang lain, dia membangun hubungan sama orang lain, sama siapa aja kayaknya dia berhubungan mungkin ya bisa dia berhubungan sama sahabatnya gitu, dia bisa berhubungan sama orang lamanya atau orang barunya juga bisa ya kan. Tapi hubungannya itu semua gagal. Hubungannya itu semua nggak ada yang berhasil. Karena apa coba? Karena dia itu nggak bisa lupain kamu. Dia nggak bisa sama sekali move on dari kamu. Aku juga ngelihat ada di sini koneksi spiritual. Beneran soulmate, twin flame kayak gitu. Tapi ya dia itu orangnya cari aman gitu loh. Dia tuh kayak kalau kamu terasa sulit banget, berat banget untuk dia lebih milih yang orang yang easy, yang gampang menurut dia gitu. Tapi ya itu sia-sia sih semuanya. Dia jalani hubungan sana sini juga nggak ada yang berhasil. Karena koneksinya selalu balik lagi ke kamu. Dia kemana pun berkelana, dia berhubungan sama siapa aja juga koneksinya selalu balik lagi sama kamu gitu. Jadi walaupun kalian udah nggak ketemu ya, dia tuh masih sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Malah dia tuh langsung sekarang itu langsung ngerasa gitu, kayak dia tuh disadarkan oleh semesta, oleh universe kalau kamu sebenarnya cinta sejati dia gitu. Sebenarnya ya menurut aku kayak gitu. Karena koneksi dia itu selalu terhubungnya sama kamu terus. Walaupun kalian udah nggak komunikasi juga, nggak pernah ketemu juga ya, selalu koneksi perasaan dia selalu ke kamu. Jadi hidupnya itu sekarang stuck banget. Ada rasa menyesal, ada rasa bersalah. Dia juga pengen minta maaf sama kamu karena dulu dia gak memperjuangkan hubungan. Gitu sih. Kalian tuh kayaknya dulu punya banyak kenangan ya. Apalagi dia tuh ingat banget sama memori kalian. Soalnya kamu sering banget dulu perhatian sama dia. Kamu tuh selalu peduli sama dia, care sama dia. Kamu selalu buat dia nyaman. Bahkan dia tuh jadi kayak ketergantungan gitu sama kamu. Karena kamu tuh selalu melakukan yang terbaik buat dia. Kamu tuh selalu mengorbankan apa yang bisa kamu lakukan untuk dia. Sekuat tenaga kamu berusaha untuk ngasih yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk dia. Tapi dia nggak mau berkontribusi banyak. Jadi dia tuh orangnya overthinking banget gitu loh, kayak nggak mau berjuang karena takut kecewa, takut hubungan ini nggak berhasil gitu. Tapi ya kenapa coba harus kayak gitu ya? Harusnya kan dalam hubungan itu seenggaknya cinta itu ya harus diperjuangkan dulu, dicoba, berusaha dulu, jangan langsung kayak nyerah, jangan langsung kayak sulit dikit aja langsung langsung give up gitu, langsung nyerah. Harusnya kan nggak boleh kayak gitu. Makanya waktu dulu dia nggak mempedulikan kamu, ngerasa nggak terlalu mau serius ya, nyesel lah jadinya.
Soalnya yang aku bilang tadi, setelah pisah sama kamu, dia berhubungan sama siapapun, gak ada yang berhasil, satupun. Semua hubungan gagal. Gitu loh. Aku sedih sih sebenarnya, tapi harus relax ya. Oke. Itulah. Tuhan itu udah merancang sedemikian rupa ke siapa kita berkoneksi terus-menerus. Makanya jangan pernah menyepelekan namanya perasaan. Jangan pernah menyepelekan koneksi kamu sama seseorang. Jangan pernah sepelekan itu. Karena mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Termasuk isi hati kamu. Itu udah diatur sama Dia. Termasuk isi hati dia juga udah diatur sama Tuhan. Jadi setiap kamu ngerasa atau dia ngerasa terkoneksi terus, harusnya makin meningkatkan ibadah, makin meningkatkan doa. Karena koneksi yang yang misterius kayak gini, ini tuh gak semua bisa dijawab oleh manusia. Hanya Tuhan yang tahu maksud dan tujuan koneksi kamu sama Dia. Gitu. Makanya kalau ngerasa kok gak bisa lupa ya sama orang ini, kok ngerasa gak move on gitu, harusnya lebih sering dong curhat sama Yang Maha Kuasa, curhat sama Tuhan, supaya Tuhan itu berbelas kasihan ke kalian dan segera memberi petunjuk, segera ngasih jalan, supaya nggak terus-menerus merasakan koneksi yang mungkin ngebuat jadi dilema, jadi galau kayak gitu. Makanya ya, kembali lagi sih yang aku bilang tadi ya, harusnya cinta itu diperjuangkan. Jangan udah ngerasain efek pahitnya baru nyesel, baru merasa bersalah gitu. Jadi kalau aku lihat juga, beberapa dari kalian mungkin ada yang udah punya pasangan baru, jadi dia juga mau datang ke kamu ya berat gitu. Tapi intinya ya itu sih, banyakin aja berdoa, banyakin ibadah supaya Tuhan segera memberi petunjuk sama kalian gitu ya. Ada divine timingnya, takdir bakalan menjawab, waktu bakalan menjawab semua arti koneksi ini gitu ya. Oke, kita lihat dulu tambahannya. Oh, ini double. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertama, wow. Ini ada kata rain. Rain itu dalam bahasa Inggris artinya hujan ya. Mungkin kalian punya momen saat hujan gitu. Mungkin waktu waktu hujan kalian tuh pernah berteduh di mana gitu ya. Jadi kembali ke ininya dulu ya, ke judulnya kan orang yang ingin memeluk kamu. Setelah orang ini yang dealing sama kamu ini, yang pile 3, setelah dia sadar kalau dia itu selalu terkoneksi sama kamu, gak bisa lupain kamu, orang ini hasrat untuk memeluk kamu tuh kuat banget, pengen banget meluk kamu, ada rasa sayang dan rindu banget sama kamu ya. Ini juga karena kalian tuh banyak kenangan kalian itu banyak dan susah banget dia lupain, terutama perhatian kamu sama dia ya. Kalian mungkin sering kemana-mana bareng,
naik apa aja gitu bareng. Mungkin dia tuh sering dulu bawa kendaraan sama kamu. Jadi kalau misalnya nih dia naik motor sekarang ya sendirian, eh, aku ngerasa kayak dia pengen juga pada saat naik motor itu ada rasa pengen dia meluk kamu atau kayak kamu meluk dia gitu pada saat boncengan kayak gitu. Jadi memorinya banyak lah. Rasa ingin memeluk kamu juga makin kuat, terutama tentang rain ya, hujan. So kalau misalnya nih ada hujan beberapa waktu ini, nah dia tuh udah mulai kayak galau. Dia ngerasa dalam hujan itu dia mengingat kamu. Kalian punya memori saat hujan. Mungkin dulu pernah boncengan bareng waktu hujan-hujan. Dan dia ngerasa kayak pengen dipeluk kamu atau kayak dia pengen dia meluk kamu saat momen-momen hujan kayak gitu. Ya anything lah, pokoknya kayak yang aku bilang tadi, misalnya ada kenangan pernah dibonceng atau membonceng ya, pasti sekarang hasrat untuk memeluk saat dibonceng itu atau membonceng ya juga hasratnya kuat. Dan pada saat hujan juga semakin hasrat untuk memeluk itu pengen banget gitu. Wow. Terus ada, ini ada kata coklat. Coklat ini bisa tentang makanan, tentang warna. Mungkin beberapa dari kalian suka coklat atau vice versa. Bisa dia yang suka coklat atau kamu ya. Mungkin ada sesuatu tentang coklat dalam hubungan ini. Wow, ini ada kata skin to skin ya, kulit ke kulit. Mungkin kalian itu pernah bersentuhan dengan kulit kamu pernah bersentuhan dengan dia, secara sengaja ataupun nggak sengaja ya. Dan kalian ngerasain wow gitu ya, kayak wadidaw waktu skin to skin. Bisa juga kayak mungkin dulu ada yang kulitnya terluka atau apa gitu, dan salah satu tuh mengobati, kayak misalnya tangan dia luka terus kamu yang plesterin supaya lukanya sembuh kayak gitu. Ya anything lah, mungkin ada tentang kulit, salah satu atau keduanya mungkin ada sakit kulit kayak gitu, mungkin sesuatu ya. Ini ada kata sosial. Beberapa dari kalian mungkin dealing sama orang yang berkaitan dengan sosial atau dia suka sosial gitu ya. Dia makhluk sosial gitu ya. Sosial, makhluk sosial, kita semua makhluk sosial gitu ya. Tentang ini sih kayak salah satu atau keduanya suka berteman sama siapa aja. Sosial, jiwa sosialnya tinggi. Nah, ini ada kata detail. Mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang yang detail atau kamu yang detail. Jadi detail itu kayak teliti gitu, orangnya teliti banget. Jadi ada salah satu dari kalian atau bahkan dua-duanya orangnya detail gitu. Jadi itu sih yang aku rasa. Kalau orang ini benar-benar pengen banget meluk kamu. Bahkan aku rasa dia ini yang paling pengen banget sekarang. Orang yang paling ingin sekali meluk kamu sekarang. Karena dia baru sadar koneksi kalian kuat. Kuat banget. Jadi ya, kalian banyak-banyakin ibadah aja ya. Banyak-banyakin minta petunjuk dari Tuhan. Banyak-banyakin doa. Supaya Tuhan segera ngasih takdir, segera menjawab, segera ngasih waktu untuk menunjukkan koneksi ini dibawa kemana, maksud dan tujuan koneksi ini tuh apa. Apakah kalian bersatukah, ataukah kalian nanti suatu saat
ditakdirkan untuk bersama, kayak gitu ya. Aku rasa ini aja PIL 3, ini belum tentu cocok untuk semua, belum tentu resonate. Kamu ambil hal-hal yang sesuai aja, yang berguna aja untuk kamu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali udah nonton video ini. Dan kalau misalnya suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.